Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nurul. Ya, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia, cerita fiksi ya. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau bertanya. Kalian ada yang tahu apa itu fiksi? Ya, benar sekali. Fiksi adalah cerita yang berdasarkan khayalan atau bukan berdasarkan kenyataan. Ya, cerita fiksi itu banyak sekali ya jenisnya. Salah satunya yaitu cerita rakyat. Setiap daerah memiliki cerita rakyat masing-masing ya. Untuk hari ini kita akan membahas cerita rakyat asal muasal bunga kemuning ya. Namun sebelum kita membahas cerita rakyat tersebut, kita harus tahu dulu apa saja unsur-unsur yang ada dalam cerita fiksi ya. Yang paling penting pertama adalah tema. Tema itu adalah pokok dari suatu cerita. Kemudian yang kedua itu adalah latar ya. Latar adalah keterangan yang menunjukkan keadaan suatu cerita. Keterangan tempat itu namanya latar tempat ya. Keterangan suasananya bagaimana. Keterangan waktunya terjadi kapan. Kemudian yang ketiga adalah alur. Alur itu apa, Bu? Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita, mulai dari awal cerita, kemudian munculnya masalah sampai ke penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah amanah ya, yang nomor 4 namanya amanat atau pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Nah, setiap cerita itu pasti memiliki pesan moral atau apa yang bisa kita petik ya dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Setiap cerita itu pasti ada dua tokoh ya, ada terbagi menjadi dua ya tokoh itu. Tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu apa? Tokoh utama adalah tokoh yang paling berperan dalam cerita ya. Berperan penting, selalu keluar dari awal sampai akhir ya. Kemudian tokoh tambahan itu adalah tokoh tambahan ya, sebagai pelengkap cerita. Tokoh utama itu ada yang jahat, ada yang baik ya. Dia akan selalu keluar dalam cerita ya. Selanjutnya, selain tokoh itu ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh itu ada yang berwatak baik, namanya protagonis. Berwatak tidak baik atau jahat, namanya antagonis. Ingat, pro itu baik, anta itu jahat atau tidak baik ya. Nah, supaya kita lebih paham mengenai fiksi, nah sekarang kita bersama-sama untuk belajar cerita rakyat asal muasal bunga kemuning. Anak-anak silahkan membuka buku ya, Bu Pena 4D halaman 4 ya. Asal mula bunga kemuning. Nah, itu ada ceritanya 2 halaman ya. Sebelum anak-anak mengerjakan soal yang Bu Nurul berikan, anak-anak harus membaca keseluruhan cerita tersebut. Nah, inti dari cerita tersebut apa, Bu? Cerita tersebut itu terjadi di sebuah kerajaan ya, latar tempatnya kerajaan. Tinggallah seorang raja dan 10 putrinya. Karena tidak sanggup menjaga sendirian, seorang raja
memberikan pengasuh kepada masing-masing puterinya. Puterinya itu diberikan nama sesuai warna yang disukai raja ya. Ada 10 warna. Nah, ke-9 puterinya yang lainnya itu sifatnya tidak baik ya. Sifatnya itu tidak pernah melakukan tugasnya, selalu menyepelekan tugasnya dan memberikan tugasnya ke pengasuh. Sedangkan ada 1 putri yang baik sekali yang selalu mengerjakan tugasnya, membantu ayahnya dan juga rajin. Ayo, siapa itu? Iya, benar sekali. Namanya adalah Putri Kuning ya. Putri Kuning. Nah, di suatu ketika sang raja akan berpergian jauh ya. Kemudian mereka menitip pesan. Ke siapa? Menitip pesan ke 10 puterinya untuk selalu melakukan tugas-tugasnya ya, selalu baik. Namun 9 putri yang lainnya, yaitu kakak-kakak Putri Kuning, tidak melaksanakan tugasnya. Sedangkan 1 Putri Kuning ya, 1 putri yang lainnya yaitu Putri Kuning tadi yang sangat baik hati melakukan tugasnya setiap hari. Ketika ayahnya pulang, ayahnya memberikan ke 10 putrinya kado ya. Meskipun Putri Kuning tidak meminta kado, tetapi dia tetap diberi kado sama ayahnya. Putri Kuning diberi kado kalung hijau ya. Nah, Putri Hijau iri sama Putri Kuning. Akhirnya Putri Hijau memfitnah Putri Kuning bahwa kalung hijau itu milik Putri Kuning ya. Putri Hijau melapor ke semua kakak-kakaknya, sehingga kakak-kakaknya membenci Putri Kuning. Akhirnya Putri Kuning diajak ke hutan oleh 9 putri raja yang lainnya. Kemudian Putri Kuning ditinggal di hutan. Nah, ayahnya sangat bingung mencari Putri Kuning. Akhirnya di suatu ketika ayahnya pergi ke hutan untuk mencari Putri Kuning ya. Apa yang terjadi? Ayahnya belum menemukan Putri Kuning, tetapi dia melihat sebuah pohon ya yang memiliki batang ya seperti jubah yang dimiliki Putri Kuning. Akhirnya pohon tersebut dinamai Bunga Kemuning ya, untuk mengingatkannya kepada Putri Kuning. Nah, ingat ya, anak-anak harus membaca full cerita asal mula Bunga Kuning. Setelah itu kalian mengerjakan tugas ya, ada 6 soal yang diberikan Bu Nurul ya di Google Classroom. Oke. Sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan mengerjakan tugas di Google Classroom. Apabila ada perkataan yang salah dari Bu Nurul mohon maaf. Sekian dari Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.